kalau di sales, jenjang karirnya tuh seperti apa sih? Jadi dia lebih bersemangat kalau dikasih target. Mungkin besok kita bisa kasih target yang lain. Ngapain mas? Ini lagi mau ikut giveaway-nya Workerspedia karena Workerspedia lagi bagi-bagi uang Rp1 juta setiap bulannya. Caranya kamu cukup tonton konten-kontennya Workerspedia dan jawab pertanyaan yang akan dibagikan. Tapi sebelum itu, tonton dulu yuk konten yang satu ini. Oke nih, Workers masih ngobrol sama Via. Lanjutan dari obrolan kemarin tentang dunia sales ya. Kita masih ngomongin tentang dunia sales nih Workers. Jadi sebetulnya di konten ini gue pengen ngomongin soal lebih ke pengalaman ya, pengalamannya Via nih sebagai seorang sales. Kalau untuk produk lo sendiri yang lo jual, gimana sih cara jualannya? Karena kan tadi balik lagi ya, ini bukan kayak lo jualan produk yang udah jadi kelihatan gitu. Bayangan gua kayak misalnya lo jual baju, ya lo nyari orang yang butuh baju gitu. Ini kan bukan seperti itu kan? Sebenarnya kalau itunya sama, cuma bedanya orang-orang nggak ngelihat aja. Tapi kalau B2B itu produk yang nanti kan dipakai sama si bisnis lain itu. Jadi ya udah stop sampai situ, nggak dijual lagi ke masyarakat bebas gitu. Cara lo jualan gimana? Cara gue jualan, gue cari yang kemungkinan butuh sama produk gue awalnya. Jadi gue list down tuh semuanya company-company yang kira-kira butuh. Karena kalau misalnya produk yang gue jual itu kan makanan ya. Ya gue cari-cari yang butuh makanan. Jadi kayak yang punya restoran, yang hotel, kafe-kafe, gitu, catering, ya, yang kira-kira butuh produk gue. Sebenarnya sales itu nggak mesti yang udah punya kenalan banyak awalnya gitu, yang punya link sebelumnya itu plus banget. Tapi kalau misalnya nggak pun bisa. Gitu, gue approach satu benar-benar dari purchasingnya, kira-kira butuh apa enggak, gue menjelaskan produk gue itu apa, terus apa kira-kira butuh atau enggak. Gue kalau bisa gue bawa sampelnya, jadi yang mau beli produk gue itu pun juga jadi tahu nih produk gue apa, rasanya seperti apa, kira-kira meyakinkan atau enggak gitu. Jadi jangan harap sales itu semua yang lo tawarkan semuanya bakal balik ke lo bakal dapat sales dari semua 100% gitu. Bakal langsung enggak langsung ya. Enggak. Jadi ya lo tawarin misalnya ke 10 calon customer yang get back to lo itu tuh bisa aja cuma 3 gitu, 30%-nya gitu ya. Tapi asal lo tetap aja cari aja terus. 30% kalau dari penjualan dapat insentif 5%, terus kali 3 itu udah lumayan loh. Tapi memang intinya sebetulnya tawarin aja ya, tawarin aja ya, mau nggak mau. Kadang-kadang impactnya itu nggak harus langsung sekarang. Misalnya dia belum butuh sekarang, mungkin 6 bulan lagi dia butuh, dia akan kontak ya. Benar ya, mungkin tergantung kita juga bisa nargetin gitu loh. Jadi kayak kayaknya si restoran chain ini tuh kayaknya baru buka tapi kayaknya potensial gitu. Lama-lama kemungkinan dia butuh banyak nih, ada banyak kebutuhan. Ya udah lo tawarin aja dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya bener ternyata dia buka outlet tuh sekitar 20 outlet gitu. Terus ya udah, kemungkinan kan dia ada kebutuhan nih. Coba lagi, tanyain lagi, follow up lagi gitu. Jadi memang jadi orang sales itu juga butuh analisa ya, maksudnya tadi kan yang lu bilang bisa melihat kedepannya nih akan kayak gimana nih gitu ya. Itu biasanya diobrolinnya secara pribadi atau memang tim sih? Ya, biasanya sales itu sebelum awal tahun, biasanya akhir-akhir tahun gitu dia bikin business plan untuk setahun ke depan. Atau bahkan kalau kayak gue gini, gue bikin business plan 3 tahun ke depan gitu. Angka yang mau dicapai itu berapa banyak. Nah, bisa dapetnya dari mana aja nih? Dari mana aja nih? Benar-benar dicari tuh account yang mana, kantong kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Pokoknya semua apa kemungkinan dicoba lah ya. Gimana caranya lo masukin produk lo tuh supaya mereka mau pakai produk lo? Kalau sebenarnya sih yang penting pertama kan kita review dulu nih. Kira-kira butuhnya apa gitu, terus bisa memproduksi itu, bisa jualan ke dia itu. Ya udah,
tawarin, tapi kita harus lihat juga produk kita itu ada zaman kelebihannya apa? Ada zaman kuliah dulu ada SWOT ya. Iya, Strength, betul. weaknesses, Harus di opportunity. review dulu. Timnya apa ya? Lupa aku. Kayaknya teteh kayaknya. Thread. Iya. Itu threads ya. Oke. Berarti ada itu ya? Ada. Kalau mau Pasti masuk ke review klien dulu. ada ya? Pasti perlu di review dulu. Kira-kira strength kita apa nih dari kompetitor ini gitu. Itu bagus kalau misalnya kita tahu tuh kompetitornya siapa. Kadang tuh kita buta ya. Kita tuh nggak tahu kompetitor siapa. Jadi ya udah kita yang penting strength kita apa. Lu pernah nggak sih ngadepin klien-klien yang bikin lu bener-bener sakit kepala gitu? Dan biasanya masalahnya di mana sih? Sering banget sih. Jadi kadang tuh customer A tuh pengennya produknya nyampenya besok atau 2 hari lagi. Padahal kan butuh produksi, butuh apa segala macam. Prosesnya panjang internalnya itu. Ya cari titik tengahnya sih. Jadi misalnya tim gue itu bisanya kapan? Maunya 2 minggu lagi gitu. Tapi 2 minggu lagi kelamaan. Gimana caranya biar bisa lebih cepat gitu. Kita pun juga harus tahu prosesnya sebenarnya. Oh, jadi lu sebagai sales nggak jualan kecap terus akhirnya nggak bisa diproduksi ya? Jangan sampai kayak gitu. Jadi tahu dulu kira-kira di dalam apa yang bisa kita bantu untuk mencapai keinginan si customer ini gitu. Tapi kalau memang benar-benar mentok ya kita harus bisa komunikasikan ke customer gitu. Jadi bisa nggak sih kalau misalnya dibundurin lagi seminggu lagi. Kalau seminggu lagi ordernya mungkin harganya jadi diturunin deh gitu. Jadi harus ada strategi juga ada ya. Tapi kalau orang sales itu kebanyakan emang bekerjanya tuh bareng sama divisi apa sih? Maksud gue sales itu biasanya barengan sama marketing. Marketing ya. Karena marketing itu dia bantu sales untuk mempromosikan. Nah itu juga salah satu pertanyaan gue. Jadi gue kadang-kadang tuh selalu suka bingung ya antara bedanya tuh antara sales sama marketing apa. Marketing itu apa? Mencari pasar kah atau apa? Sales itu yang jualan atau gimana? Karena menurut gue sama ujung-ujungnya kan jualan ya. Ujung-ujungnya sama jualan. Perbedaan di masalah angka. Jadi gini, kalau misalnya sales itu biasanya targetnya adalah dia berapa banyak yang bisa dia hasilkan. Untuk lo mempromosikan brand ataupun ya produk lo ataupun company lo. Kalau karena gue nggak punya brand, nah itu ya berarti company-nya yang perlu dipasarkan. Gitu, yang dipromosikan. Ada bikin website lah atau apa. Nah, mereka itu biasanya punya budget berapa banyak nih 100 juta nih. Lo sampai akhir tahun lo bisa ngabisin itu nggak? Teman-teman sales itu apalagi sih yang dikerjain selain jualan? Selain jualan, basically jualan. Nah begitu udah ada order yang masuk, kita yang proses internalnya juga, order processing istilahnya. Jadi ya masukin ke sistem lah, terus habis itu sampai make sure si produk ini tuh udah diterima sama customer sesuai yang mereka mau. Jadi benar-benar end to end ya, dari pertama kali itu dia juga harus mensupervisi. Misalnya ada produksi, terus packingnya udah sesuai atau belum segala macam. Harus pantau sih. Ya, pantas ya gajinya gede, capek. Gila lu bayangin ya kalau lu punya 4 klien lah ya. Gue nggak tahu ya kalau misalnya di sales tertentu mungkin kliennya ada yang nggak terlalu banyak, tapi kuantitinya biasanya banyak. Kuantitinya banyak. Gue nih ya, klien gue 15. Dan itu 15-nya ordernya per bulan ada, per 2 minggu ada, macam-macam sih. 15. Butuh asisten. Boleh di spill gak sih sedikit target itu per apa sih dan berapa angkanya? Target gue yang jelas sih per bulannya sampai MM-an sih. MM-an ya? Iya. Okay. Ya, terus. Nah, kalau untuk order ya, karena memang gue company B2B, terus manufaktur yang skala besar lah. Ya, satu kali order tuh ya paling ratusan juta sih. Satu kali order? Satu kali. Kayaknya abis ini gue mau minta alamat email sih. Mau mulai ngirim CV.
kayaknya seru. Kalau ngeliat targetnya 1M ya jadi. Iya, makanya aduh. Enggak, soalnya di kantor gue gini, kalau di kantor gue nih ya, selalu gue kalau ngeliat orang-orang sales ya, kita nongkrongnya di kantin karyawan, mereka nongkrongnya di coffee shop. Beda coy, itu kayak beda kelas gitu, beda kasta gitu loh. Tapi kadang itu brandingan juga loh. Brandingan juga ya? Soalnya kalau misalnya kita brandingannya kayak Bonafit gitu, metroseksual gitu kan kelihatan itu meyakinkan. sebetulnya itu yang pengen gue tanya juga. Jadi seorang sales itu penting nggak sih punya brand image ya? Maksud gue brand image as an appearance sama ya tadi look apa segala macam itu penting nggak sih? Kalau menurut gue nih, karena ada juga yang bilangnya enggak, tapi kalau menurut gue iya penting. Ya. Karena gimana customer bisa yakin sama yang lo jual kalau appearance lo aja tidak meyakinkan. Kita itu adalah istilahnya pintu pertamanya, dia itu gerbangnya lah, terasnya. Jadi kan kalau terasnya udah cantik ya orang kan senang aja masuk ya. Ya, ini gue juga kadang-kadang suka ngeliat banyak pekerjaan. Bener gak sih kalau kerjaan sales tuh lebih enak buat cewek? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Tergantung produk juga. Cuma kalau cewek itu kan kadang ngomongnya manja-manjanya gitu-gitu kan ada ya. Cowok-cowok kalau jadi sales harus sedikit belajar manja-manja. Enggak gitu. Enggak gitu ya? Enggak sih. Lebih ke ada masing-masing orang itu punya karakternya sendiri untuk jualan gitu. Tapi kalau cewek itu kadang lebih gak tahu malu gitu loh jadi. Soalnya sales itu harus gak tahu malu loh. Gitu ya. Biasanya kalau lu ngomong kayak gitu, ini gue bener-bener pengen tahu ya. Terserah deh, Lala mau masukin apa enggak. Gue bener-bener pengen tahu. Misalnya, gue kadang-kadang suka denger gitu juga ya. Orang ngelobi di telepon gitu ya. Terus dia bilang, bisa gak ya tolong ya. Emang dia bisa nolong ya? Dia juga kan punya kebutuhan perusahaannya. Ketika lu mau jualan sesuatu, dia punya kebutuhan. Emang kebutuhannya bisa dinaikin? Kan nggak bisa. Bisanya bukan kebutuhan yang dinaikin. Kadang itu waktunya yang dicepetin. Atau karena untuk hanya semata-mata ngejar targetnya. Iya, gitu. Atau ya kalau misalnya mau dinaikin bisa sebenarnya kalau mau dinaikin. Gue nggak apa-apa deh naikin 20% buat stok gue. Buat ngebantu si mbak ini gitu. Tapi harganya diminta turun. Mungkin harganya bisa turun ataupun nanti bisa dapet diskon atau apa tergantung strateginya. Intinya sebetulnya itu tadi ya, relationship juga ya antara si sales juga sama si klien ya. Itu saling ngebantu jadinya ya. Dari sana bisa ngebantu secara target lo dan lo juga bisa ngasih service yang lebih bagus ya buat mereka ya. Gitu. Oke workers, gue udah ngobrol banyak nih. Kayaknya seru banget obrolannya tentang dunia sales ya. Karena memang dunia sales itu seru dan mungkin never ending ya. Akan selalu berjalan ya. Karena itu mungkin salah satu aksi yang sangat tua ya ngomongin soal jual beli sales ya gitu. Nah mungkin buat workers yang masih mau nanya-nanya lagi tentang dunia sales, terus pengen tahu lebih jauh lagi tentang seperti apa sih dunia sales itu. Nah mungkin kalian bisa tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di konten ini dan nanti kita akan kumpulin dan kita akan ajak lagi nih Via untuk ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Boleh ya Via ya? Boleh banget. Mungkin besok kita syutingnya jangan deket rumahnya Via, jauh. Jadi kita agak ke tengah. Oke workers, saset langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye. Wah, bermanfaat banget kan kontennya? Iya, siap-siap ya kita sebutin pertanyaannya. Apa sih bedanya sales dan marketing? Pasti tahu kan jawabannya. Betul, kan nonton. Cara ikutan kuisnya, kamu cukup jawab di kolom komentar di bawah ya. Periode kuis ini berlangsung dari tanggal 20 hingga 27 Oktober 2023. Jangan lupa ikutan ya Workers!